Pasar Kuliner Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Baka kabar di sana, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan sedang berada di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, kalau sedang di Kota Padang Panjang, jangan lupa untuk mengunjungi pasar kuliner yang ada di Pasar Padang Panjang. Lokasinya di pusat kota dan di tengah-tengah kota. Lokasi parkir juga lumayan banyak, bisa bawa mobil maupun motor. Nah, pasar kuliner di Kota Padang Panjang ini merupakan yang terbesar dan paling ramai yang berada di Sumatera Barat. Nah, kalau sahabat Gumilang dari Kota Padang atau dari Bandara Internasional Minangkabau untuk menuju ke Kota Padang Panjang itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, kalau di Kota Padang sendiri, di ibu kota Provinsi Sumatera Barat, itu tidak ada pasar kuliner yang seramai dan sebanyak ini yang jualan kuliner malam. Ada apa saja di dalam pasar kuliner Padang Panjang ini? Ikuti terus jalan-jalan malam kita hari ini untuk mereview beberapa makanan dan minuman yang ada di pasar kuliner Padang Panjang. Jadi di sana yang ingin merasakan buah durian terus pakai ketan di sini bisa sekali di sana ya. Terus itu ada Kelapanya, bungkus biar tahan. ada gurih-gurihnya pasti tuh. Ada. Dan biasanya orang Meksiko tuh baru makan makanan yang paling banyak. Klepon, ononde. Boleh kita coba Boleh. yang Silakan. itu kali ya, Bu. Ini katen, ditambah sama gula lebih enak. Kita coba di sana, ini namanya katen. Dibuat dari apa, Bu? Tepung ubi. Boleh kita coba. Boleh silakan. Nah, ambil ya. Ya, ambil. Oke, coba di sana. Terlalu banyak gula, banyak kelapa. Dan ini pesan dari ibunya harus pakai gula di sana. Dan ketika dikasih gula ini rasanya bakal lebih manis. Ah. Oke, kita coba ya di sana. Lebih mantap. Wih, lama banget di sana, lembut sekali. Dan ini warna itu hijau merah, Bu. Iya, warna hijau sama merah. Pakai warna apa nih, Bu? Pasta, bukan warna. Yang hijau warna rasa pandan. Ini dikupas, Bu. Iya, bukan direbus. Oh, direbus ya, jadi Iya. lembut sekali, nggak ada perlawanan di gigi di sana. Iya. Benar-benar lembut. Kita coba lagi ya. Iya. Oke, jadi dia itu bentuk sebelum jadi ini di sana. Kita coba lihat Nah, sini bentuk dong. dia mentahnya nih. Nih, yang habis dicetak itu. Kayak mainan malah ya di sana Ya, ya. kayak apa namanya? Plastis. Positif. Nah, gitu dia. Dan ketika jadi ini bentuknya di sana warnanya Yang hijau lebih rasa keluar. pandan, yang merah rasa es doger. Jadi yang merah ini di sana rasanya es doger, es kelapa. Nah, yang hijau ini rasa apa, Bu? Pandan. Rasa pandan. Bener-bener kerasa pandan ya di sana. Kita coba lagi ya. Gitu. Bener di sana. Jadi buat di sana mungkin yang ingin pergi ke pasar kuliner Padang Panjang boleh mencoba makanan kakek ini. Ya, makan tradisional di pasar kuliner Padang Panjang. Apa, Bu? Di Buken. Dan buka Ibu dari jam berapa, Bu? Dari setengah 3 sore Sampai sampai jam? kadang berapa sanggup, kadang sampai jam 1, kalau rame sampai jam 4 malam. Iya. Jadi buat di sana yang ingin mungkin sampai subuh, sahur-sahur nih mau puasa juga ya, Bu ya, Iya. boleh ke sini gitu. Nah, itu tadi makanan pertama yang kita coba, onde-onde atau klepon. Nah, pada jalan-jalan malam hari ini kita tidak makan berat ya, tidak makan nasi, tidak makan soto ataupun bakso. Kita makan makanan ringan yang unik-unik yang berada di pasar kuliner Padang Panjang ini. Kita akan coba minuman yang khas dari Sumatera Barat. Apa itu? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Apalagi kalau bukan teh talu. Nah, teh talu ini merupakan kuliner atau minuman khas Sumatera Barat yang sangat terkenal sekali. Jadi, di Pasar Padang Panjang ini ada kuliner teh talu yang begitu unik. Apa itu? Nah, teh talu dicampur dengan tapai. Nah, teh talu tapai seperti apa rasanya? Kita pesan satu ini, ada teh talu dikocok dengan tapai. Kemudian di sini juga menyediakan minuman seperti bandrek dan ada satu lagi teh talu pinang, dan itu merupakan minuman kesehatan. Kita nanti akan mencoba bagaimana rasanya teh talu tapai ini. Nah, sahabat Gumilang, di sini ada yang unik. Jika gelas teh talu tapai ini dibalikkan, dia tidak akan tumpah. Kira jualannya dari kapan nih, Bang? Apanya? Buka Bang. Maksudnya dari tahun berapa gitu?
2011 dan sekarang udah bertahan sampai 2024 tulisannya. 2025. Bedanya itu mungkin teh talua tapai itu menggunakan tapai. Kalau misalnya teh talua Pinang itu menggunakan pinang asli. Pinang betul. Ya. Jadi untuk pinang itu punya kriteria sendiri. Nggak semua pinang bisa dijadikan teh talua. Nah, untuk yang pinang yang lunak, yang keras ya. Oke, jadi dipilih yang lunak-lunak. Jadi kalau keras bisa di blender dulu. Penasaran apa sih beda teh talua di Padang dengan teh talua di Padang Panjang? Jadi kalau di Padang itu biasanya udah langsung dicampur dengan teh taluanya di sana. Tapi kalau di sini nanti setelah dimasukin gula, dimasukin talua itu ya setelah di blender, nah baru dikasih teh di atasnya dan sana. Makannya diaduk kok bang? Diaduk. Jadi minumnya ini diaduk. Ini tapai tadi. Nah, buat coba di sana. Emang taraso tapai itu di sana. Benar-benar tadi yang dipakai itu adalah tapai asli, tape gitu kan. Dan mungkin tape itu biasanya kan asem di sana ya, tapi kalau ini nggak terasa asemnya di sana dan nggak terasa amis. Mungkin di sana yang ingin mencari teh talua yang nggak suka dengan talua yang habis, nah teh talua yang ada di pasar kuliner Padang Panjang kalau jawabannya di sana. Wah, coba. Mungkin diaduk dulu di sana minumannya. Diaduk sampai ke bawah di sana sampai semuanya tercampur. Dan mungkin untuk teh talua kebanyakan itu biasanya panas di sana. Dan kadang nggak bisa langsung diminum, kita tunggu dingin dulu. Tapi kalau teh talua ini bisa langsung diminum karena anget di sana, bukan panas. Jadi nggak kebakar mulutnya kalau kita minum ini. Kita coba seruput di sana. Benar-benar kerasa di sana, hangat di tenggorokan. Benar-benar ini jadi penguat sekali, apalagi ketika kita berada di daerah yang dingin di kota Padang Panjang ini. Dan ini benar-benar enak di sana. Terasa sekali tapanya, teh taluanya, nggak ada rasa amis setelah kita gabungkan menjadi satu. Dan kita aduk-aduk, tadi ditambah susu juga dan itu dia di sana teh talua tapai yang ada di pasar kuliner Padang Panjang. Dan ini adalah pilihan yang tepat, minuman yang tepat untuk kamu yang ingin menghangatkan badan dan ingin memilih minuman yang bisa bikin kamu merasa lebih nyaman badannya, tenggorokannya bebas. Dan ini buat kamu yang ingin nyari nih di sana di pasar kuliner Padang Panjang, ada di sebelah kiri setelah dari gerbang, mungkin hampir ke ujung gitu. Kita akan menemukan dari teh talua. Abang apa tadi bang? Aku aja minta request pengen apa, pengen pakai ini, mungkin kontak dijadiin pakai tapai atau pakai pinang. Dan di sini juga tersedia makanan juga di sana. Jadi buat di sana yang ingin datang ke sini dijamin tidak akan menyesal sama sekali di sana. Nah kita setelah ini bakal nikmatin minuman ini dulu di sana dan kita akan lanjutkan perjalanan lagi mencari kuliner yang gak kalah enak lain. Nah itu tadi sahabat Gumilang minuman yang kita coba di pasar Padang Panjang, di pasar kuliner ini. Jadi sahabat Gumilang kalau berkunjung ke sini itu wajib coba teh talua tapai yang ada di sini, itu sangat enak sekali. Nah satu lagi, kalau ke pasar kuliner Padang Panjang ini belum lengkap rasanya kalau belum mencoba roti tenong. Nah roti tenong ini adalah asli kuliner yang berasal dari Kota Padang Panjang itu sendiri. Nah makanya kalau ke Kota Padang Panjang atau ke pasar kuliner Padang Panjang itu kayaknya harus wajib deh beli roti tenong ini. Seperti apa rasanya roti tenong ini dan bagaimana proses pembuatan roti tenong, mari kita lihat sama-sama.
roti tenong asli, bukan tiruan. Nah, ini asli Padang Panjang maksudnya. Yuk, kita mulai masuk ke dalam, kita akan tanya-tanya sejarah roti tenong yang ada di kota Padang Panjang ini. Roti tenong itu sebenarnya itu nama pencetus pertama ya Bang, roti tenong. Nama kurang berarti Bang? Nama orang. Jadi pencetus pertama itu kan lah si tenong Bang. Nah, jadi dia pencetusnya dibuatlah nama brand roti tenong kan. Dia orang mengenai roti. Berarti emang dari situ Bang? Asli emang ibarat orang Minangnya tapancanya di Padang Panjang. Jadi ciri khas roti tenong kok Ciri di Padang khas Padang Panjang. Panjang. Jadi kalau nggak kapan kuliner nak beli roti tenong, Nasik loh. Nasik loh. boleh nggak saya lihat Mbak proses? Siap. Boleh. Ayo di sana kita lihat. Pertama mana tuh Bang? Digoreng Bang. Oke, digoreng. Digoreng. Di mau digamak ayam. Buat gitu kan. Pertama digoreng mau digamak. Kita lihat di sini sana. Ya dikasih. Itu tahu apa sama tadi itu Bang? Tadi bahan ibaratnya bahan tersendiri Bang. Bahan rahasia. Jadi pokoknya lah itu lah dalam itu ya Bang. Iya. Oke, jadi itu rasanya gurih atau Bang? Riko gurih di dalamnya kenyal-kenyal tangguang kan. Tapi-tapinya masih kan. Itu pedes gitu ya Bang. Iya. Makan di luar tapi di dalam lembut. Dia topping coklat keju Riko. Oke, nah Iya. itu bisa diminta sesuai keinginan atau Bang? Sesuai keinginan bisa, tapi yang normalnya coklat keju Bang. Oh, biasa orang banyak Coklat keju. Itu berapa lama tuh Bang gorengnya Bang? Santai Bang. Jangan kemudian. Ini pakai tali dua. Dia selimut telur lu, lu digoreng. Oke. Iya. Roti apa tuh? Rotinya sebenarnya roti tawar saya Bang. Ini resepnya roti singko sebenarnya. Kunci roti enak padahal di telurnya. Intinya singko sebenarnya. Nah biasanya disajikan roti tenong pakai apa tuh Bang? Ada kawan tuh. Biasanya menunya ada roti, ada pisang, ada roti campur pisang. Jadi sesuai selera. Rasanya cuma coklat keju saja kan? Iya. Gua roti tenong Di gaspol Cik Lewang ya. ya. Biasanya orang-orang kalau ke sini itu misalnya coklat keju misalnya. Dan ini adalah salah satu makanan yang jadi ciri khas kalau ke pasar kuliner Padang Panjang. Jadi banyak orang yang bilang kalau nggak ke pasar kuliner gitu ya nggak pesan roti tenong berarti belum ke pasar kuliner. Dan harganya murah sekali, cukup dengan bayar Rp12.000. Tapi kalau misalnya kamu pengen pakai pisang di sana itu di harga Rp17.000.
Nah, ikonya dan sana primadona atau makanan yang paling dicari orang-orang kalau ke pasar kuliner Padang Panjang, roti tenong dan sana. Ternyata tenong kok adalah nama orang dan sana. Jadi penemu pertama, pencetus pertamanya itu adalah galanya tenong dan sana. Jadi dia awalnya nggak jualan di sini, pasar kuliner Padang Panjang yang di bawah dan sana. Dan akhirnya setelah pindah ke sini makin viral lah roti tenong ini. Kita buka dulu saudara. Jadi ini bentuknya. Tadi setelah rotinya digoreng di sana, nah kan kecoklatan gitu ya. Awalnya dikasih telur dan ada bumbu-bumbu rempah-rempah rahasia nih dari roti tenong ini, dan nanti bakal dikasih topping keju plus sama SKM yang coklat di sana. Menggugah selera sekali di sana. Roti tenong ini jadi ciri khas orang-orang yang ingin pergi ke pasar kuliner Padang Panjang. Bahkan tuh ya, sampai ada slogan yang bilang kalau ke Padang Panjang, ke pasar kuliner, cobain roti tenong, belum ke pasar kuliner rasanya di sana. Yuk kita cobain. Dan dengarku disediakan di sini di sana, ini terlihat nih. Sebenarnya boleh diminta potong langsung di sana dan boleh dalam kondisi yang besar tadi di sana, boleh tidak dipotong atau ingin makan langsung dengan kondisi yang tidak dipotong. Kita coba. Toppingnya nggak pelit, ada keju, ada susu kental manis di sana. Kita coba langsung. Lama mana di sana. Mungkin kelihatannya bakal enak ya Mitra, tapi setelah masuk ke mulut, rotinya benar-benar lembut di sana. Nggak ada perlawanan, apalagi ketika batamu sama gigi. Rasanya baputa di mulut di sana, goyang di lidah. Jadi di sana yang ingin makan roti tenong yang lama bro, bisa didapat di pasar kuliner Padang Panjang. Dan makanan roti tenong itu adalah jadi ciri khas, dan untuk kedai itu sendiri di sana adalah buka dari tahun 2007. Begitu lamanya di sana, dan sampai tahun 2024 bukan malah redup, tapi sekarang ini adalah makanan yang paling dicari-cari orang kalau ke pasar kuliner Padang Panjang. Toppingnya nggak pelit di sana, nggak ada perasaan enak, nggak ada perasaan keras lagi, dan tadi ditambah telur juga di sana, nggak kerasa amisnya di sana. Kita coba lagi. Ini dalam porsi yang besar juga di sana. Lembut sekali ketika kita masukkan di sana, ada keju, ada roti.